Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang ibu sayang? Mudah-mudahan anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 sekolah dasar. Adapun subtema pembelajaran kita hari ini adalah memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Marilah kita meraih manfaat puasa Ramadan. Setelah seminggu yang lalu, anak-anak ibu sudah mempelajari tentang pengertian puasa, syarat sah puasa, syarat wajib puasa, rukun puasa, kenapa kita harus berpuasa, dan apa saja yang membatalkan puasa serta yang bisa merusak amalan puasa. Tentu anak-anak ibu masih ingat kan? Ya, silakan anak-anak ibu nanti ulangi lagi pelajarannya agar kita tidak lupa. Baik, Ananda semuanya, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anak yang ibu sayangi, marilah kita memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka berbuat kebaikan. Ya, berikut ini adalah contoh perbuatan baik yang selalu dilakukan beliau selama bulan Ramadan. Ya, perlu anak-anak ibu ketahui bahwa pada bulan Ramadan itu amal ibadah yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh sebab itu, marilah kita berlomba-lomba untuk melakukan perbuatan baik selama bulan Ramadan. Apa saja perbuatan baik yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan? Coba anak-anak ibu perhatikan gambar yang ada pada layar ini. Ya, melihat gambar itu bisa anak-anak ibu bayangkan apa yang mereka kerjakan selama bulan Ramadan. Betul, itu adalah salat tarawih berjamaah di malam hari setelah salat Isya. Setelah kita pada bulan Ramadan, setelah selesai melaksanakan salat Isya, umat muslim biasanya melaksanakan salat tarawih berjamaah di masjid atau musala. Ya. Setiap malam selama 30 malam itu kita lakukan di masjid atau musala dekat di rumah kita. Jadi, apakah anak-anak ibu pernah melakukannya? Ya, tentu saja. Bulan Ramadan itu sangat dinantikan oleh anak-anak ibu semuanya. Ketika bulan Ramadan datang, maka itu adalah kesempatan anak-anak ibu untuk beribadah, melaksanakan salat tarawih di masjid atau musala di dekat rumah. Tapi ingat Ananda semuanya, janganlah ketika melaksanakan salat tarawih itu kita mengganggu orang tua kita dalam melaksanakan ibadah salat tarawih dengan cara kita meribut atau bergelut atau berkelahi di lingkungan masjid ketika orang sedang melaksanakan salat tarawih. Ya. Setelah salat tarawih maka juga ditambah dengan salat witir. Setelah selesai melaksanakan salat witir, baru setelah itu ada lagi kegiatan yang dilakukan biasanya di masjid atau musala di dekat rumah kita, yaitu tadarus Al-Quran. Apa itu tadarus Ananda semuanya? Tadarus Al-Quran artinya adalah membaca Al-Quran secara tartil dengan tajwid dan makhraj yang benar atau dengan bacaan yang fasih. Ya, selain membaca ada lagi yang mempelajari isi kandungan Al-Quran. Itu juga namanya tadarus. Tetapi kebanyakan yang dilakukan adalah membaca Al-Quran secara bersama-sama di masjid atau musola di dekat rumah masing-masing. Tadarus itu Ananda dapat dilaksanakan sendiri-sendiri atau dengan cara bergantian. Bagaimana caranya bergantian? Kita duduk berkelompok, setelah itu salah seorang peserta membaca Al-Quran, sedangkan yang lainnya menyimak atau memperhatikan bacaan tersebut. Ketika dijumpai kesalahan membaca, maka peserta yang lain segera membenarkan sesuai dengan bacaan semestinya. Itulah dia yang tadarus. Ya, kita bergantian membaca Al-Quran dan yang lainnya menyimak. Ingat, Ananda semuanya, tidak dibenarkan jika salah seorang teman kita sedang membaca Al-Quran, kita asik bercerita di dekat orang yang membaca Al-Quran.
atau kita asik bergelut-gelut, atau kita asik dengan yang lain atau eh, berbuat yang lain, itu tidak dibolehkan karena akan mengganggu orang yang sedang membaca Al-Quran. Yang harus kita lakukan ketika teman kita membaca Al-Quran adalah kita menjadi pendengar yang baik. Ketika teman kita melakukan kesalahan dalam membaca Al-Quran, maka segera kita perbaiki. Yang selanjutnya adalah amal yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita perbanyak selama bulan Ramadan adalah memperbanyak sedekah. Ya. Kalau biasanya pada pada hari-hari biasa anak-anak ibu juga biasa untuk bersedekah, maka pada bulan puasa tingkatkanlah sedekahnya. Apa itu yang dimaksud dengan sedekah? Bersedekah maksudnya adalah memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain dengan niat ikhlas karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersedekah, kita harus ikhlas. Apa itu ikhlas? Ya, kita melakukannya hanya mengharapkan pahala atau keridaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita melakukannya karena ingin mengharapkan pujian dari orang lain. Itu namanya ria. Maka perbuatan kita akan sia-sia. Ya. Bersedekah ini dapat kita lakukan dengan tenaga, dengan senyuman, ataupun dengan uang yang kita miliki. Jadi tidak hanya khusus kepada uang saja kita bersedekah. Bisa dengan memberikan bantuan kepada orang lain, itu namanya juga sudah sedekah. Dan bisa dengan menyenangkan orang lain, itu juga sudah dinamakan sedekah. Yang sering dilakukan pada bulan puasa ini adalah bersedekah dalam bentuk makanan, yaitu memberikan makanan kepada orang yang akan berbuka puasa. Itu pahalanya juga sangat banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ananda semuanya, sampai disinilah pelajaran kita hari ini, yaitu tentang memperbanyak amalan di bulan puasa. Marilah kita ketika bulan Ramadan nanti meraih manfaat yang banyak pada bulan Ramadan ini. Yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, melaksanakan salat tarawih dan witir secara rutin di masjid atau musala yang dekat dengan rumah kita. Yang kedua, melaksanakan tadarus Al-Quran bersama teman-teman di masjid atau musala. Dan yang ketiga adalah memperbanyak sedekah. Ibu akhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.